Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, mata kuliah Gerontik, NERS 2021, akan mempresentasikan tentang resume jurnal yang telah kami buat mengenai demensia. Ada 2 jurnal yang akan dibahas di sini, dan saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu jurnal internasional. Yang pertama ada jurnal dengan judul Effectiveness and Safety of Dementia Care Management in Primary Care, a Random Clinical Trial. Untuk penulisnya sendiri itu adalah Jo Chen Rene Trian PhD dan teman-temannya. Lalu nama jurnal, volume dan tahun ini adalah nama jurnalnya JAMA Psikiatri dengan volume dan halamannya 74 10 1996 dan diterbitkan pada tahun 2017. Lalu alamat journaling ini kami mendapatkannya di pubmed.gov. DOI-nya Digital Object Identifier-nya adalah 10.1001 JAMA Psikiatrik Y.2017.2124. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh Kak Sela mengenai abstrak berupa latar belakang dan metode. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai latar belakang dan metode. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini, yaitu adalah demensia adalah prioritas kesehatan masyarakat yang mempengaruhi 47,5 juta orang seluruh dunia. Jumlah yang berkembang pesat saat ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi sistem pelayanan kesehatan. Orang dengan demensia membutuhkan dukungan medis, keperawatan, psikologis, sosial yang komprehensif untuk menunda perkembangan penyakit dan mempertahankan otonomi dan inklusi sosial. Perawatan primer telah diidentifikasi sebagai poin pertama yang kontak dengan demensia, sehingga dapat dilakukan identifikasi, penilaian kebutuhan komprehensif, dan memulai pengobatan perawatan khusus untuk demensia itu sendiri. Manajemen perawatan demensia atau DMC dapat meningkatkan kualitas perawatan bagi orang-orang dengan demensia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah percobaan intervensi klaster acak yang membandingkan 2 kelompok, yaitu kelompok intervensi dan kelompok kontrol, di mana ini dinilai pada baseline, kemudian dilakukan follow up selama 12 bulan. Pengacakan dilakukan secara sederhana dengan perbandingan 1:1 dan didapatkan data dari praktek umum yang berada di Jerman. Secara total terdapat 6.838 pasien yang di-screening untuk demensia dengan kelayakan 70 tahun ke atas dan tinggal di rumah. Penelitian ini dilakukan mulai dari 1 Januari 2012 hingga 31 Maret 2016. Secara keseluruhan terdapat 1.167 atau 17,1%. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hasil dan kesimpulan jurnal 1. Manajemen perawatan demensia secara signifikan menurunkan gejala perilaku dan psikologis demensia. B sama dengan min 7,45, 95% confidence interval, 11,08 hingga 3,81, P kurang dari 0,01. Dan beban pengasuh. B sama dengan 0,50, 95% confidence interval, 1,09 hingga 0,08, P sama dengan 0,045 dibandingkan dengan perawatan seperti biasa. Pasien dengan demensia yang menerima DCM memiliki kemungkinan lebih besar untuk menerima pengobatan obat anti demensia atau DCM 114 dari 291, 39,2%. Perawatan seperti biasa 31 dari 116, 26,7% setelah 12 bulan. Rasio ODDS 1,97, 95% confidence interval, 0,99 hingga 3,94, P sama dengan 0,03. Perawatan demensia manajemen secara signifikan meningkatkan kualitas hidup. B sama dengan 0,08, 95% confidence interval, 0 sampai dengan 0,17, P sama dengan 0,03. Untuk pasien tidak hidup sendiri tetapi tidak meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Tidak ada efek pada obat yang berpotensi tidak tepat
rasio ODDS 1,86, 95% confidence interval 0,62 sampai dengan 3,62, P sama dengan 0,97. Untuk kesimpulan, manajemen perawatan demensia atau DMC yang dilakukan oleh perawat yang terlatih secara khusus dan berkolaboratif, efektif dan dapat meningkatkan kualitas hidup, pengurangan beban pengasuh, perilaku dan gejala psikologis demensia, farmakoterapi dengan obat anti demensia, dan mengidentifikasi penggunaan obat yang berpotensi tidak tepat. Untuk kata kunci demensia, kualitas hidup, manajemen, dan demensia. Itulah tadi untuk hasil dan kesimpulan dari jurnal 1. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk jurnal 2. Baik, untuk selanjutnya ada jurnal kedua, yaitu jurnal dari Indonesia dengan judul Brain Game, Pengaruh Terhadap Fungsi Kognitif untuk Mencegah Demensia pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2. Jurnal ini penulisnya adalah Fuji Rahmawati dan kawan-kawan dengan judul jurnal yaitu Jurnal Keperawatan volume 13 halaman 403 sampai dengan 410. Jurnal ini terbitan tahun 2021 dan dapat diakses di https jurnal Stikes Kendal ACID dengan nomor EISSN 254981118 dan nomor PISSN-nya 20851049. Nah, untuk doi-nya juga atau Digital Object Independer dapat diakses di https doi.org 010-325-83 keperawatan V13I3. Untuk latar belakang diabetes mellitus merupakan sekelompok kelainan heterogen yang ditandai dengan peningkatan kandungan glukosa dalam darah atau hiperglikemia. Angka kejadian DM di dunia dari tahun ke tahun terus bertambah. Data terakhir dari WHO menyatakan bahwa secara global terdapat 463 juta jiwa penduduk usia 20-79 tahun menderita diabetes pada tahun 2019. Penderita DM berisiko 1,5 sampai 2,5 kali lipat mengalami demensia dalam populasi lansia di komunitas. Demikian juga dua hal studi lainnya didapatkan bahwa DM dapat meningkatkan risiko terjadinya demensia. Hal ini dikarenakan DM yang tidak terkontrol dalam jangka panjang dapat meningkatkan peradangan di dalam tubuh hingga berisiko merusak pembuluh darah. Penurunan fungsi kognitif atau daya ingat ialah menurunnya kemampuan dalam proses berpikir atau mengingat kembali suatu peristiwa dalam jangka pendek atau jangka panjang yang kerap terjadi pada lansia. Lanjut untuk metode, desain penelitian ini adalah one group pre-test dan post-test. Sampel terdiri dari 15 responden penderita DM tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas 23 Ilir. Observasi dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum eksperimen yang disebut pretest dan setelah eksperimen yang disebut post-test. Teknik sampling pada penelitian ini adalah proportive sampling yang menggunakan kriteria inklusi. Penelitian ini menggunakan alat ukur berupa kuesioner Mini Mental State Exam atau MMSE. Intervensi beberapa brain gym dilaksanakan setiap hari selama 2 minggu secara daring dengan media video dan menggunakan grup WhatsApp. Analisa bivariat digunakan untuk mengetahui perbedaan kualitas tidur penderita DM tipe 2 sebelum dan setelah diberikan intervensi Brain Gym. Sebelum dilakukan uji statistik bivariat, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas Shapiro karena sejumlah sampel adalah 15. Hasil uji normalitas data fungsi kognitif sebelum dan setelah diberikan intervensi Brain Gym sebesar 0,036, artinya kurang dari 0,05, yang dapat disimpulkan bahwa data tidak distribusi normal, maka uji statistik yang digunakan adalah uji Wilkinson. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan dari jurnal pertama hasil dan kesimpulannya. Yang pertama yaitu manajemen perawatan demensia secara signifikan menurunkan gejala perilaku dan psikologis demensia. B sama dengan min 7,45 95% CI 11,08 hingga 3,81 P kurang dari 0,01.
dan beban pengasuh B sama dengan 0,50 95% CI 1,09 hingga 0,08 P sama dengan 0,045 dibandingkan dengan perawatan seperti biasa. Pasien demensia, manajemen secara signifikan meningkatkan kualitas hidup B sama dengan 0,0895% CI 0,17 P sama dengan 0,03. Untuk pasien tidak hidup sendiri tetapi tidak meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Tidak ada efek pada obat yang berpotensi tidak sehat dengan rasio ODDS 1,895% CI 0,62 sampai 3,62 P sama dengan 0,97. Kesimpulan yang didapat yaitu manajemen perawatan demensia atau DMC yang dilakukan oleh perawat yang terlatih secara khusus dan kolaboratif efektif dapat meningkatkan kualitas hidup, pengurangan beban pengasuh, perilaku dan gejala psikologis demensia, farmakoterapi dengan obat anti demensia, dan mengidentifikasi penggunaan obat yang berpotensi tidak tepat. Selanjutnya, hasil dan kesimpulan dari jurnal yang kedua yaitu diketahui bahwa skor rata-rata fungsi kognitif responden sebelum intervensi brain gym adalah 25,6 yang berarti adalah dalam kategori normal dalam kurung 24-30 atau tidak terdapat gangguan kognitif dengan standar deviasi 2,41. Sedangkan skor rata-rata fungsi kognitif responden setelah intervensi brain gym adalah 27,1 yang berarti terjadi peningkatan dari sebelumnya dengan standar deviasi 1,40. Dari tabel 2 juga diketahui bahwa nilai p-value sama dengan 0,021 atau kurang dari 0,5 sehingga ada perbedaan yang bermakna antara sebelum dan setelah intervensi brain gym sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh brain gym terhadap fungsi kognitif penderita DM tipe 2. Kesimpulannya yaitu hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh brain gym terhadap fungsi kognitif penderita DM tipe 2 di wilayah puskesmas 23 Ilir atau p-value sama dengan 0,021. Terima kasih.